Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Tiara Kusumabsari Baroro. Saya Aurelia Wahidestiana. Saya Surya Febrianto. Saya Neva Ayudina. Saya Rafali Nugroho. Kami Ingin mempresentasikan hasil kerja kami mobile test. pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Febrianto. Saya dari kelompok 4 dengan NIM akhir 040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bagian project Flutter kami, yaitu halaman register page. Halaman ini berfungsi untuk mendaftarkan akun baru ke dalam aplikasi dengan sistem validasi input dan keamanan password menggunakan hashing dan salt. Di bagian pertama, struktur kode yaitu import library. Pada bagian paling atas, kami mengimport 3 file penting, yaitu yang pertama Flutter Material Dart untuk membangun tampilan antarmuka. Yang kedua ada DB Helper Dart sebagai penghubung ke database lokal. Yang ketiga ada Security Dart untuk memproses enkripsi password. Di bagian kedua yaitu pembuatan stateful widget. Halaman register dibuat menggunakan stateful widget karena data input menggunakan email dan password akan berubah seiring interaksi pengguna. Nama kelasnya adalah register page dan state-nya didefinisikan dalam underscore register page stage. Di bagian ketiga yaitu deklarasi variabel. Di dalam state terdapat beberapa variabel penting. Yang pertama yaitu ada from key untuk memvalidasi from input. Selanjutnya ada email controller, password controller, dan confirm password controller untuk menangani teks yang diketik pengguna. Selanjutnya ada DB helper untuk mengakses database. Di bagian keempat ada fungsi register. Fungsi register adalah inti logika dari halaman ini. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengecek apakah semua input valid. Yang kedua mengambil email dan password dari input. Yang ketiga mengecek apakah email sudah terdaftar di database. Jika sudah akan muncul notifikasi email sudah terdaftar. Jika belum terdaftar, maka sistem akan membuat salt dan hash password menggunakan class security. Data pengguna baru, email, hashed password, dan salt akan disimpan ke database. Setelah berhasil, muncul pesan registrasi berhasil dan silakan login. Dan halaman kembali ke login. Di bagian kelima yaitu ada desain tampilan UI. Untuk tampilannya digunakan scaffold dengan background gradasi lembut berwarna biru, hijau, dan kuning pastel agar tampilan terlihat segar dan menarik. Di halamannya terdapat ikon dan judul register. Selanjutnya ada 3 file input, email, password, dan konfirmasi password. Setiap file memiliki validator untuk memastikan input benar. Tombol daftar yang akan menjelaskan fungsi register. Setelah itu, komponen dibungkus dalam kontainer dengan efek bayangan dan radius melengkung, sehingga tampilannya modern dan nyaman dilihat. Yang terakhir ada keamanan data. Yang menarik dari halaman ini adalah adanya fitur hashing password. Halaman ini sehingga password pengguna tidak disimpan secara langsung di database. Hal ini meningkatkan keamanan akun pengguna dari resiko kebocoran data. Secara keseluruhan, halaman register page dirancang tidak hanya untuk memudahkan pengguna mendaftar akun baru, tetapi juga untuk menjaga keamanan data dengan menerapkan teknik hashing. Selain itu, desain tampilannya dibuat sederhana, responsif, dan user-friendly agar pengguna nyaman menggunakan aplikasi. Dan ini adalah langkah-langkah untuk registrasi. Yang pertama yaitu memasukkan email.
Selanjutnya membuat password. Selanjutnya yaitu konfirmasi password. Klik daftar, maka akan muncul tulisan registrasi berhasil, silakan login. Maka hal selanjutnya yaitu login yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai halaman register pada aplikasi Flutter kami. Fitur ini berperan penting dalam proses autentifikasi pengguna dan menjadi bagian dari awal sistem login yang aman dan modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafadi Nugroho. Saya berasal dari kelompok 4, di mana kelompok kita ini ingin mempresentasikan sebuah program dari pemrograman mobile, di mana saya akan memulai dengan soal nomor satu, yaitu fitur login, register, dan homepage terbuka dan tersimpan pada SQLite. Di sini saya sudah punya beberapa program dari soal nomor satu. Ada homepage titik dart, ada login page titik dart, ada register titik dart, security, session, DB helper, and main. Yang pertama kita mulai dari homepage dulu. Homepage di sini kita tersambung pada material dart, session dart, dan login dart. Kenapa kita sambung pada material dart? Karena itu penting, itu sudah bawaan dari Flutter tersebut. Jika yang tidak ada maka tidak akan berjalan. Terus di sini ada session dart. Session dart ini jadi sesi di mana program itu berjalan. Apabila session dart ini tidak diadakan, maka sesi tersebut tidak akan berjalan. Jadi tidak akan tersampai ke login page. Dan ada login page. Login page ini agar tersambung pada halaman menu login page. Jadi jika kalian telah login, maka kalian akan terbawa atau terlempar pada homepage tersebut. Ada login page. Login page di sini kita mempunyai banyak import dari dart yang lain. Ada material dart, DB helper dart, ada security dart, ada session dart, ada homepage dart, dan ada register page dart. DB helper ini apa sih? DB helper ini jadi dia kayak menyimpan database dari email dan password yang kalian masukkan tersebut. Jadi jika kalian telah register di halaman register page, maka DB helper ini membantu mencari data dari register ke halaman login tersebut. Jadi kalian bisa login lewat situ. Setelahnya ada security dart. Security dart ini jadi jika kalian salah masukkan password atau email, maka akan ada keterangan email tidak ditemukan atau password tidak sah. Terus ada session dart. Session dart ini sama seperti homepage tadi, yaitu sesi di mana program berjalan. Terus ada homepage dart, jadi dia kayak tersambung pada menu homepage. Setelah ada register page dart, jadi setelah kalian register, maka kalian akan terlempar ke login page dart. Dan pada register ini kalian memasukkan email password yang akan didaftarkan. Setelah pada login page, nanti kalian masukkan email password yang sudah didaftarkan. Dan ini untuk codingannya. Jadi kita memakai banyak variasi warna di sini. Ada biru, ada putih, ada kuning. Nah, pada register dart sama seperti homepage dan login page, di sini ada material, DB helper, security dart. Security dart ini security dart ini dia perlindungan terhadap password dan email kalian. Jadi email password kalian itu tidak akan terlihat. Pada session dart di sesinya ada user email, terus ada tersimpan juga tuh, ada secure storage. DB helper di sini pada database-nya yang dikumpulkan. Jadi kita pakai SQLite, dan di sini
kalian bisa membuat user. Di sini ada email, password. Main.dart ini seperti biasa program main. So, kita mulai pada implementasinya. Jadi kita lihat. Sini ada halaman login. Sini ada email dan juga password. Jika kalian memasukkan email, sebagai contoh pakai nama saya aja rafa1010@gmail.com. Jika kalian masuk, password harus dimasukkan. Begitupun sebaliknya. Jika kalian tidak memasukkan password tapi tidak memasukkan email, maka terjadi akan seperti ini. Email tidak valid. Jika kalian memasukkan email yang belum terdaftar, sebagai contoh gmail.com, kalian masukkan rafa1010, maka dia email tidak ditemukan. Kenapa demikian? Karena kalian harus perlu register terlebih dahulu. Jika kalian di sini masuk email rafa1010@gmail.com dan kalian memasukkan password rafa1010 dan pada konfirmasi kalian salah maksudnya rafa111111, maka dia akan tidak sama. Ada keterangan password tidak sama. Jika kalian password tidak diisi, maka tidak bisa. Maka kalian harus mengisi password terlebih dahulu, rafa1010. Rafa1010. Baru kalian bisa daftar dan kalian register berhasil. Silakan login. Setelah itu baru kalian bisa login. Sini udah rafa1010@gmail.com. Jika tulis rafa1010. Setelahnya kalian bisa masuk pada program halaman homepage, menu utama. Di sini kalian akan disambut, selamat datang di aplikasi kami, selamat datang rafa1010@gmail.com. Ini terpotong karena ya terbatas untuk ini ya. Dan di sini ada tampilan logout. Jika kalian mencet logout, kalian bisa memilih antara batal atau ya. Jika kalian memilih ya logout, jika kalian memilih batal, maka tidak akan ke logout. Jika kalian memilih ya logout, maka kalian akan langsung logout sendiri. Jika kalian ingin login lagi, bisa rafa1010@gmail.com. rafa1010. Nah, kalian bisa login lagi karena itu sudah tersambung pada database. Jadi data kalian akan terus tersimpan dan tidak akan terlupakan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kelompok 4. Saya yang presentasi yaitu Fadi Nugroho. Jika ada kurangnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan juga. Selebihnya saya serahkan ke teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kusuma Absari Baroro dengan NIM akhiran 035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nomor 2 dari soal UTS Firebase yang berjudul login dan register menggunakan Firebase Authentication di Flutter. Aplikasi yang kita buat ini untuk mempelajari bagaimana cara menghubungkan Flutter dengan Firebase Authentication sehingga pengguna bisa mendaftar login dan logout tanpa perlu membuat server backend sendiri. Firebase otomatis menangani semua proses autentikasinya. Untuk strukturnya sendiri, ada main.dart yang berisi titik awal aplikasi. Kemudian ada footer page. Di sini ada tampilan halaman login, register, dan home. Kemudian ada service di sebelah sini berisikan logika autentikasi ke Firebase. Kemudian ada utils yang berisi validasi input seperti format email dan password. Jadi struktur ini sudah kita buat supaya rapi dan mudah dipahami antar bagian tampilan dan bagian logik. Nah, di file main.dart tersendiri, file main.dart ini
aplikasi kita dimulai dari fungsi main, yaitu dengan kode seperti ini, yang menjelaskan untuk ensure initialize itu untuk memastikan Flutter siap sebelum Firebase dijalankan. Kemudian ada Firebase, kode ini untuk menghubungkan aplikasi dengan project Firebase kita, dan terakhir ada Run Apps, My Apps untuk menjalankan aplikasi Flutter-nya sendiri. Lalu ada routing, kita atur di bagian Material Apps. Di sini kita menentukan halaman awal, yaitu halaman login, dan juga daftar root ke halaman lain seperti register atau home. Jadi ketika aplikasi pertama kali dijalankan, yang akan muncul yaitu halaman login. Selanjutnya saya akan masuk ke halaman register page dan register page. Di halaman ini pengguna bisa mendaftar akun baru ke Firebase. Tampilannya terdiri dari input email, password, dan tombol register sendiri. Ketika tombol register ditekan, yaitu fungsi register, akan dijalankan. Kode utamanya seperti ini. Untuk alurnya sendiri, aplikasi mengambil email dan password dari input, kemudian memanggil fungsi out service register untuk mendaftar ke Firebase. Kalau berhasil, maka akan muncul pesan berhasil seperti ini dan akan diarahkan ke halaman login. Tapi kalau terjadi error, akan dari Firebase-nya akan muncul ke snack bar. Kemudian ada file login. Lanjut ke bagian login. Halaman ini digunakan untuk masuk ke akun yang sudah didaftar sebelumnya. Di sini juga ada dua input, yaitu email dan password, dan satu tombol lagi yaitu login. Ketika tombol login ditekan, fungsi akan berjalan. Kodenya hampir mirip dengan register, tapi fungsinya untuk memverifikasi akun. Seperti ini. Berikut ini potongan kodenya. Untuk alurnya sendiri, ada email dan password diambil dari text file di daerah sini. Untuk fungsinya akan mengecek data ke Firebase. Kalau berhasil, tampilan pesan akan menjadi login berhasil dan berpindah ke halaman home. Jika kalau gagal, maka akan muncul notifikasi error. Untuk bagian pertama ini saya sudah menjelaskan tentang struktur project, fungsi utama di MainDart, halaman register untuk membuat akun baru, dan halaman login untuk masuk ke akun yang sudah ada. Selanjutnya di bagian kedua akan dijelaskan oleh teman saya yang akan membahas tentang halaman home, file out service, dan alur kerja aplikasi secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Neva Aintina Yohana Putri. NIM akhiran saya itu 021 dari kelas T3E. Di sini saya akan menjelaskan dari file homepage. Nah, homepage ini adalah halaman yang muncul setelah pengguna berhasil login. Kode utamanya yang berfungsi untuk menampilkan email dari user yang sedang login. Di sini juga terdapat tombol logout di app bar-nya. Nah, tombol logout ini berfungsi ketika ditekan, user keluar dari akun dan kembali ke halaman login. Yang selanjutnya ada di file out service. File out service ini adalah file dari inti logika autentikasi ke Firebase. Strukturnya ada register yang berfungsi untuk membuat akun baru di Firebase Authentication. Nah, login berfungsi untuk memverifikasi email dan password yang sudah terdaftar. Selanjutnya logout
untuk menghapus sesi user yang sedang aktif, dan current user ini untuk mendapatkan data user yang sedang login, misalnya email. Nah, yang selanjutnya ini ada validator Dart yang berfungsi untuk memvalidasi input pengguna sebelum dikirim ke Firebase. Tujuan dari validator ini agar input email dan password tidak kosong dan untuk menjaga keamanan dan validasi sebelum proses autentikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur kerja dari aplikasinya. Aplikasi dijalankan, Firebase diinisialisasi. Setelah itu muncul halaman login. Jika belum punya akun, klik register untuk daftar akun baru. Setelah berhasil daftar, kembali lagi ke halaman login. Login menggunakan akun baru, masuk ke halaman home. Di home tampil email user dan tombol logout. Jika logout, maka kembali ke halaman login. Konsep yang digunakan, stateful widget ini digunakan di login dan register karena butuh update UI seperti loading dan pesan error. Navigator push replacement name, navigasi antar halaman tanpa bisa kembali ke halaman sebelumnya. Snack bar yang berfungsi untuk menampilkan pesan error, pesan sukses. Text editing controller ini berfungsi untuk mengambil nilai input dari text file. Firebase Authentication menangani login atau register tanpa backend. Asynchronous ini berfungsi untuk komunikasi dengan Firebase yang membutuhkan waktu atau internet. Nah, kesimpulan dari aplikasi ini menggunakan Firebase Authentication untuk login, register, dan juga logout. Struktur kodenya itu modular dan mudah dipahami. Ada pemisahan antara UI dan juga logic. Alur login dan register aman, cepat, dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Sekian penjelasan dari halaman loginnya. Setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya mengenai Firebase. Perkenalkan, saya Aurelia Wahidestiana dengan NIM 2431407001111025. Di sini saya akan menjelaskan tentang Firebase. Firebase merupakan platform untuk membantu developer membuat aplikasi tanpa perlu membuat server sendiri. Jadi, kita bisa langsung menghubungkan aplikasi ke backend secara online. Firebase bekerja dengan sistem cloud, artinya semua data dan autentikasi tersimpan di server Google. Aplikasi kita akan terhubung melalui APK dan konfigurasi khusus yang disediakan oleh Firebase. Setiap kali aplikasi dijalankan, Firebase akan mengenali aplikasi kita melalui file konfigurasi tersebut. Sebelumnya, saya sudah membuat project di Firebase yang terhubung dengan project kita di Factor. Kita akan membuka. Kita akan di sini ada project name, project ID, project number, dan APK. Nah, di sini ada file Google Service JSON. Kita download, lalu kita taruh di project Flutter kita. Taruh di Android, terus ke apps ini. Nah, file Google Service JSON yaitu berfungsi untuk menghubungkan aplikasi kita dengan project Firebase. File ini berisi informasi seperti project ID dan project number, package name, dan APK. Tanpa file ini, aplikasi tidak bisa terhubung ke Firebase, sehingga fitur login atau database tidak berfungsi. Kali ini kita akan coba untuk menjalankan project kita.
Kita akan coba lakukan register, isi email dan password. Passwordnya registrasi berhasil. Lalu kita coba login. Jika salah memasukkan password, maka akan keluar pesan error. Kita coba isi benar. Login berhasil dan kita berada di page home. Dalam proyek kami menggunakan Firebase Authentication untuk fitur login dan register. Jadi, ketika pengguna mendaftar, data akun mereka langsung tersimpan di Firebase. Lalu saat login, Firebase akan memverifikasi email dan password tersebut. Selain itu, Firebase juga membantu memastikan keamanan data pengguna. Kita coba akan lihat apakah datanya masuk di Firebase atau tidak. Authentication. Ya, datanya sudah masuk. Di sini kita bisa melihat data user di sini. Sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.